Perawatan kamu sebulan berapa? Sebulan berapa kak? Jujur di bawah 100.000. 100.000? Iya, karena simple aja. Yang penting yang cocok kak. Skincare tuh gak perlu mahal. Serius deh. Yang penting cocok. Bold statement guys, bold statement. Right. That's nice. Karena orang sekarang banyak bilang, produk skincare kita aja cewek-cewek nih ya harus puluhan juta per bulan, ratusan juta. Aku gak masalah soal itu keren, jujur keren. Cuman kan itu tergantung cocok-cocokan. Bisa jadi aku beli yang skincare puluhan juta tapi gak cocok di aku gitu. That's right. Iya. Benar, itu benar. Itu udah banyak testimoni kayak gitu. Belum tentu paling mahal itu paling bagus juga. Setuju. Belum tentu juga yang murah itu jelek. Benar. Benar. Kamu pernah mikir nggak kenapa ada orang yang tiap hari pakai skincare jutaan rupiah, mukanya tetap rusak, kusam, dan gampang iritasi. Tapi di sisi lain ada orang yang cuman pakai produk lokal harga belasan ribu, tapi mukanya bersih dan sehat secara konsisten. Ini tidak masuk akal kan? Secara logika ekonomi dan pemasaran, barang yang lebih mahal harusnya jauh lebih unggul, betul? Tapi faktanya, industri kecantikan itu tidak bekerja seperti itu. Mari kita bahas. Kalau kita lihat data pasar global, industri skincare itu bernilai ratusan miliar dolar. Salahnya, sistem pemasaran modern itu mendesain otak kita untuk percaya pada satu ilusi. Mahal sama dengan pasti bagus. Perusahaan-perusahaan besar menghabiskan jutaan dolar kemasan mewah. Padahal kalau kita baca daftar bahan bakunya, itu rata-rata hampir sama. Zat aktif itu bahan komoditas. Harganya murah secara produksi massal. Kamu beli botol seharga 2 juta rupiah sama botol harga 50 ribu rupiah. Padahal akhirnya zat aktif yang masuk ke lapisan kulit kita, ya zat yang sama. Kesalahan terbesar kita adalah kita membeli produknya, bukan membeli solusinya. Kulit manusia itu bukan instrumen investasi saham yang makin mahal harganya, makin tinggi keuntungannya. Kulit itu organ biologis. Dia punya karakteristik, punya pelindung kulit, punya tingkat sensitivitas yang unik buat setiap individu. Kalau jenis kulit kita berminyak atau sensitif, terus kita paksakan pakai krim impor mahal yang kandungannya berat, cuman karena gengsi atau ikutan tren, coba tebak apa yang terjadi. Otomatis kulit kita bakal menolak, terjadi peradangan, kerusakan, dan malah buang-buang uang. Berhenti memakai permainan status dengan kulit kita. Jangan terjebak sama jebakan gaya hidup dan validasi sosial. Yang pertama, kenali masalah kulit kita. Pahami ilmunya, bukan mereknya. Fokus ke hal dasar yang terbukti ampuh. Pembersih, pelembab, tabir surya, itu saja. Nggak perlu pelapis 10 tahap ala tren skincare kalau kulit kita nggak butuh. Validasi lewat kecocokan, bukan harga. Kalau produk lokal yang terjangkau bikin kulit kita sehat dan stabil, pertahankan itu. Karena pada akhirnya efisiensi dan konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar pamer logo merek mahal di atas meja rias. Pada akhirnya, perawatan kulit itu soal fungsi, bukan soal status. Gimana menurut kamu? Coba tuliskan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Video ini dibuat murni untuk tujuan edukasi, hiburan, dan berbagi sudut pandang objektif mengenai industri perawatan kulit. Konten ini tidak bermaksud untuk menjelekkan, merendahkan, atau mempromosikan merek, produk, maupun pihak tertentu. Setiap orang memiliki kondisi, jenis, dan tingkat sensitivitas kulit yang berbeda-beda. Hasil atau kecocokan pemakaian produk pada setiap individu bisa sangat bervariasi. Informasi yang disampaikan dalam video ini tidak dapat menggantikan konsultasi, diagnosis, atau saran medis profesional dari dokter kulit. Penonton disarankan untuk selalu melakukan uji coba terlebih dahulu atau berkonsultasi dengan ahli kesehatan sebelum mencoba produk perawatan kulit yang baru. Segala keputusan dan tindakan diambil oleh penonton berdasarkan informasi dalam video ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing.